Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhadi, perwakilan dari kelompok 5, di mana di sini saya mewakili anggota antara lain Suci Ramadhani Lestari, Agung Tirta Kusuma Aji, Dastur, Ahmad Fahri Nur Azhami, Aldi, dan Saiful Aziz. Di sini kami akan membahas aplikasi yang sedang kami laksanakan, yaitu perancangan aplikasi pencarian lokasi layanan publik, yang mana aplikasi ini kami buat berdasarkan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Intan Mutia ST MMSI selaku dosen komputer masyarakat, guna untuk melengkapi persyaratan kuliah kami pada semester 8 ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi yang akan kami sampaikan untuk yang pertama akan dibawakan oleh Suci Ramadhan Lestari. Iya, terima kasih atas waktunya Bang Muhadi. Di sini saya akan menjelaskan slide pertama, yaitu ide aplikasi. Dulu masyarakat mencari sebuah alamat itu dari mulut ke mulut. Contohnya misalnya sebuah tempat wisata atau rumah sakit selalu bertanya ke masyarakat atau ke ketua RT-nya. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan kecanggihannya zaman saat ini, akses lokasi semakin mudah didapat melalui Google Maps. Dan tapi tidak semua lokasi yang ada di Google Maps itu sesuai titiknya dengan lokasi yang dituju. Ada beberapa lokasi atau jalan menuju lokasi tersebut sangat tidak tepat. Jadi aplikasi kami ini membantu para pengguna, calon pengguna untuk memastikan bahwa jalannya mudah ditempuh dan titiknya tepat. Seperti itu. Slide selanjutnya. Lalu untuk manfaat kegunaan aplikasi ini adalah memberikan kemudahan akses seperti yang tadi saya bilang. Lalu aplikasi ini juga dapat memaksimalkan waktu tempuh karena nantinya lokasi-lokasi dan titik koordinat ini sudah disesuaikan dengan lokasi sesungguhnya. Jadi para pengguna aplikasi tidak perlu khawatir salah alamat ataupun salah memilih lokasi, dan memberikan kemudahan kepada setiap pengguna dikarenakan tampilan aplikasi ini nantinya dapat memberikan informasi baik waktu buka, waktu tutup, titik koordinat, jalan tercepat dengan cara redirect kepada Google Maps. Aplikasi ini juga nantinya akan memberikan rekomendasi berupa tempat-tempat layanan publik terdekat dengan rating tertinggi yang paling sering dikunjungi. Sekian dari saya, kembali kepada Bang Muhadi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Suci. Untuk slide selanjutnya kepada Saudara Agung, silakan. Baik, terima kasih Bang Muhadi. Selanjutnya, slide selanjutnya, alasan mengusulkan ide aplikasi ini, yaitu alasan utama itu merancang aplikasi ini atas keluhan tidak adanya aplikasi terpusat yang berisikan kumpulan lokasi-lokasi memiliki negara, yaitu berupa layanan publik maupun lokasi publik. Rancangan aplikasi ini juga nantinya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses berbagai informasi, termasuk kami sendiri yang terkadang ketika mencari lokasi yang kurang terkenal atau jarang dikunjungi, maka kita dicari lewat Maps akan sulit menemukannya. Namun jika tidak menggunakan aplikasi pencari lokasi layanan publik ini, maka lokasi-lokasi tertentu sudah didata dengan baik sehingga dapat memudahkan kita dalam mencarinya.
Baik, saya kembalikan lagi ke Bang Muadi. Terima kasih untuk Saudara Agung. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Saiful Aziz. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bang Muhadi. Di sini di slide selanjutnya ada contoh gambar dashboard aplikasi yang sudah dikembangkan. Ini contoh gambarnya. Ada dari tampilannya, ada logonya, ada beberapa fiturnya juga. Di sini juga ada beritanya juga untuk update-update yang terkini bisa dilihat. Ada berandanya, ada pesannya juga, ada profil juga. Ya, terima kasih Bang Muhadi, bisa dilanjut. Oke, terima kasih Saudara Saiful. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Adi. Dipersilakan. Terima kasih Bang Muadi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi dari APLLM ini. Yang pertama ada logo aplikasi, yaitu yang ada di bagian atas, berisi identitas ataupun logo dari nama aplikasi milik kami ini. Lalu di sebelah kanannya itu atau di bawahnya pada slide ini merupakan fitur lokasi Anda. Artinya ketika fitur ini diaktifkan, handphone maupun aplikasi dapat mencari lokasi di mana Anda berada, sehingga memudahkan Anda dalam mencari lokasi-lokasi terdekat atau lokasi-lokasi di sekitar Anda. Lalu ada fitur nomor darurat berisi call center dari pusat layanan aplikasi APLLM ini. Pelayanan terdekat selanjutnya berisi rekomendasi pelayanan publik yang tersedia di sekitar pengguna. Jadi di sekitaran ketika kita memakai lokasi Anda itu akan otomatis terhubung dengan fitur pelayanan terdekat. Artinya ketika kita ingin mencari rumah sakit ataupun pelayanan publik dari pemerintah di sekitar kita, dengan adanya pelayanan terdekat ini kita bisa mudah mencarinya. Lalu sebagai sarana utama di dalam kehidupan kita yaitu rumah sakit. Selanjutnya fitur itu juga ada di dalam aplikasi ini, di mana memudahkan kita dalam mencari rumah sakit terdekat, terbaik, ataupun memiliki fasilitas yang lengkap. Nah, itu nanti akan ada di fitur rumah sakit ini. Selanjutnya ada forum. Forum ini merupakan fitur yang dapat digunakan pengguna untuk saling berdiskusi. Jadi sesama pengguna aplikasi ini bisa saling sharing, bisa saling berbagi, bisa memberikan informasi ataupun saran serta kritik ketika menggunakan aplikasi ini maupun ketika sampai pada lokasi tersebut untuk mendapatkan informasi tambahan ya. Lalu ada fitur daftarkan lokasi. Jadi selain kita bisa menggunakan atau memanfaatkan titik-titik yang sudah terdaftar di dalam aplikasi ini, kita juga sebagai user atau pengguna bisa menambahkan lokasi baru. Tentunya nantinya akan dicek dan di cross check dulu gitu untuk sebelumnya diupload di dalam aplikasi ini. Jadi dipastikan titiknya dengan benar dan dipertanggungjawabkan. Lalu selanjutnya ada fitur lokasi terpopuler. Merupakan fitur di mana pengguna dapat melihat lokasi paling sering dicari dengan rating terbaik, di mana fungsinya memudahkan kita mencari lokasi-lokasi yang tentunya dalam tanda kutip tidak ada bermasalah, memiliki pelayanan yang bagus. Nah, ini bisa kita cari di lokasi terpopuler. Selanjutnya, Agung. Nah, di sini fitur-fitur aplikasi yang selanjutnya adalah fitur cari. Nah, di fitur ini memudahkan kita dalam mencari nama lokasi, titik koordinat, ataupun nama fitur yang ingin kita cari di dalam aplikasi ini. Nah, di dalam fitur cari ini, selain menggunakan pesan ketikan atau text box, di sini juga bisa menggunakan voice text. Jadi memudahkan kita ketika sambil dalam keadaan berjalan ataupun segala macamnya kita tetap bisa mencari lokasi.
Selanjutnya ada berita terkini, berisi informasi berita-berita terbaru, up to date, baik di negara kita dan Asia maupun yang lain-lainnya. Nah, di sini merupakan fitur tambahan di mana aplikasi ini terhubung dengan beberapa media seperti Detik, Kompas, dan macam-macamnya. Selanjutnya di dalam fitur ini di menu bawah, button yang bawah itu ada beranda, pesan, FAQ, dan profile. Nah, beranda merupakan menu halaman utama pada aplikasi ini seperti yang sebelumnya sudah ditampilkan dan dijelaskan oleh saudara Saiful Aziz, merupakan isi utama dari aplikasi ini dengan tampilan berbagai macam fitur di dalamnya. Nah, untuk pesan, fitur ini digunakan pengguna untuk berkomunikasi dengan admin dari aplikasi yang digunakan untuk bertanya, kritik saran, maupun cara menggunakan aplikasinya itu ada di fitur pesan, di mana nantinya akan dibalaskan oleh admin atau dari call center dari aplikasi ini. Nah, untuk FAQ berisi pertanyaan yang dijawab secara template yang dikumpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan pengguna. Jadi ini kayak misalnya chat admin karena penggunanya nanti mungkin banyak, itu nanti lewat ini kita nggak perlu nanya lewat admin lagi karena mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh pengguna sebelumnya, kita bisa cari di sini. Lalu yang terakhir ada profile, berisi identitas akun dari pengguna. Nah, ini seperti yang kita ketahui bisa ada nomor telepon, alamat rumah, maupun Gmail biasanya. Nah, itu nanti ada di dalam menu profile ini. Itu saja, Bang Muhadi, bisa dilanjut. Oke, terima kasih untuk saudara Aldi. Untuk slide selanjutnya akan dibahas atau akan disampaikan oleh saudara Dasnur. Kami persilahkan. Baik, terima kasih, Wadi. Bahasa program yang digunakan dalam aplikasi ini adalah pada aplikasi ini berbahasa pemrogramannya yang digunakan adalah Java. Java adalah bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk mengembangkan bagian back-end dari software, aplikasi Android, dan juga website. Java juga dikenal memiliki moto Write Once, Run Anywhere. Artinya Java mampu dijalankan di berbagai platform tanpa perlu disusun ulang menyesuaikan platformnya. Misalnya berjalan di Android, Linux, Windows, dan lainnya. Hal itu dapat terjadi karena Java memiliki sistem sinteks atau kode pemrograman level tinggi, di mana ketika dijalankan sinteks akan dikompil dengan Java. Virtual Machine atau JVM menjadi kode numerik atau batch code platform, sehingga aplikasi Java bisa dijalankan di berbagai perangkat. Baik. Agung. Biaya dan personil dalam pembangunan aplikasi ini, pertama, personil project management, tugasnya project management, dokumen, dan spesifikasi. Biayanya sekitar 16 juta rupiah. 2, desain, tugasnya mockup dan kerangka program app setup. Biayanya 12 juta rupiah sampai app setupnya 4 juta rupiah. Modul 1, fitur 1, fitur 2, fitur 3, dan seterusnya. 3, personil Laravel Development, tugasnya administrator, login, dashboard page, manage halaman 1, biayanya sekitar 15 juta rupiah. 4, fungsional dan kualitas testing, tugasnya mencari bug aplikasi, uji coba aplikasi, perbaikan bug aplikasi, perbaikan berdasarkan saran dan tambahan dari klien. Biayanya sekitar 10 juta rupiah.
5. Aplikasi Relais Proses, tugasnya tanya jawab, perbaikan secara live, garansi, live service setelah Relais, biayanya sekitar 10 juta rupiah. Subtotal semuanya 111 juta rupiah. PPN 11% sekitar 12.210.000 rupiah. Total semuanya adalah 123.210.000 rupiah. Oke, terima kasih untuk Saudara Dasnur. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fahri. Kami persilahkan. Oke, makasih Muadi. Saingan aplikasi di pasaran. Voice Map atau HK aplikasi peta memang sudah tersedia dalam berbagai bentuk di App Store Apple ataupun Google Play Store. Namun, pemerintah Hong Kong punya aplikasi navigasi bernama Voice Map Haki, khusus ditujukan bagi masyarakat tunanetra. Nah, terus kaitan aplikasi dengan Undang-Undang ITE Pasal 1 ayat 1 dan 3 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan satu, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data interchange atau EDI, surat elektronik atau elektronik mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kedua, teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi. Ya, kami kesimpulannya, aplikasi pencari lokasi layanan publik dapat digunakan masyarakat untuk mencari lokasi umum atau pelayanan masyarakat yang sudah dikumpulkan di dalam aplikasi yang nantinya akan terhubung dengan Google Maps, sehingga masyarakat tidak lagi salah dalam memilih titik di Google Maps. Terima kasih, saya kembalikan kepada Muhadi. Oke, terima kasih Saudara Fahri. Ya, jadi ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Semoga kami bisa mengembangkan lebih baik lagi untuk aplikasi ini. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat khususnya bagi masyarakat di sekitar lingkungan kami dan umumnya bagi seluruh masyarakat yang ada di dunia, agar ketika melakukan sesuatu akan pergi kemana-mana itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkannya, tentunya ke tempat-tempat yang menjadi kebutuhan atau keinginan masyarakat semuanya. Oke, itu saja kami dari kelompok 5 dan saya mewakili dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami masih banyak kekurangan, baik itu dari tutur kata maupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.